Halo, bertemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu struktur data bersifat tidak linear, yaitu disjoint set. Tapi sebelum kita membahas lebih detail tentang disjoint set, kita perlu memahami beberapa hal terkait dengan set. Jadi mungkin kita perlu tahu dulu bahwa sebuah set itu bisa dikatakan sebagai collection dari sebuah objek atau mungkin collection dari sebuah nilai gitu ya. Nah, set A gitu. Set A ini merupakan subset dari set B jika semua elemen yang ada pada A itu ada di B. Nah, ini makanya disebut sebagai subset gitu ya. Jadi misalnya kalau A itu ada nilainya itu 1,2, sedangkan B itu nilainya 1,2,3, maka si A ini akan menjadi subsetnya si B. Kenapa? Karena semua elemen yang ada pada A itu ada di B, gitu ya. Kemudian kita juga mengenal istilah union. Union ini kita menggabungkan dua buah set, yaitu set A dan set B, di mana hasil penggabungannya itu disebut sebagai set C, dan set C ini mengandung semua elemen yang ada pada A dan B gitu ya. Jadi ini disebut sebagai union. Nah, karena di sini kita menggunakan konsep disjoint set gitu ya. Sebuah set atau mungkin dua buah set dikatakan sebagai disjoint jika mereka tidak memiliki nilai atau mungkin elemen yang sama. Misalnya, kalau A itu nilainya adalah 1,2 gitu ya. Kemudian kalau B nilainya adalah 3,4 gitu ya. Maka A dan B ini adalah disjoint gitu ya. Kenapa? Karena A itu nilai 1,2 dan B ini 3,4, tidak ada satupun elemen yang nilainya sama antara A dan B. Maka kita menyebutnya sebagai A dan B ini adalah disjoint. Tetapi kalau kita misalnya C, kita punya misalnya ini adalah 2,3, maka C dan A ini bukan disjoint. C dengan B ini juga bukan disjoint. Kenapa? Karena A dengan C ini tidak disjoint karena sama-sama memiliki elemen 2. C dengan B ini juga tidak disjoint. Kenapa? Karena sama-sama memiliki elemen 3. Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa konsep disjoint set ini adalah kita mencoba untuk mengoperasikan pada beberapa set yang memiliki sifat-sifat yang mutually disjoint gitu ya. Jadi kalau kita punya set lebih dari 2 set, nah masing-masing set itu saling mutually disjoint. Makanya kita menyebut sebagai disjoint set. Oke, mungkin yang lain juga, jadi kita juga mengenal istilah namanya partition gitu ya. Jadi partition dari sebuah set ini merupakan sekumpulan dari subset gitu ya. Sekumpulan dari subset di mana ketika kita menghubungkan atau melakukan union dari subset tersebut, itu akan menghasilkan set itu sendiri. Dan subset yang kita hubungkan itu mereka satu sama lain itu adalah mutually disjoint. Sebagai contoh, kalau kita punya punya S ini 1,2,3,4, kemudian A 1,2, B 3,4, C 2,3,4, dan D 4. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa A dan B ini adalah mutually disjoint, gitu ya. A dengan C tidak mutually disjoint, B dengan C juga tidak mutually disjoint, kemudian B dengan D juga tidak mutually disjoint. Jadi yang mutually disjoint itu hanya A dan B. Nah, ketika A dan B ini diunionkan atau digabungkan, itu menghasilkan nilai 1,2,3,4. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan 1,2,3,4 ini merupakan himpunan atau set S. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa A dan B ini merupakan partisi dari set S. Karena ketika A dan B ini digabungkan, itu menghasilkan S. Dan A dengan B ini juga saling mutually disjoint. Gitu ya. Nah, konsep ini juga nanti akan kita gunakan ketika kita mencoba mengoperasikan union pada disjoint set. Oke, sekarang kita lihat ketika kita berbicara masalah disjoint set atau mungkin partition gitu ya. Di dalam partition itu kita memiliki berbagai macam subset gitu ya. Berbagai macam set di mana setiap set ini saling disjoint satu sama lain, dan ketika kita gabungkan itu akan menjadikan satu set besar. Nah, ini disebut sebagai operation partition gitu. Di dalam sebuah partition. Nah, di dalam sebuah partition itu kita bisa melakukan dua operasi. Jadi di dalam disjoint set
kita bisa melakukan dua operasi. Yang pertama adalah operasi union, dan yang kedua ini adalah operasi find. Operasi union ini digunakan untuk membentuk sebuah set baru dari sekumpulan partisi yang sudah kita miliki. Sedangkan yang find ini digunakan untuk mengetahui di manakah sebuah elemen itu masuk ke dalam set yang mana. Jadi kita ingin mengetahui apakah sebuah elemen itu masuk ke dalam set tertentu. Jadi union dan juga union find. Gitu. Makanya ini kita sebutnya sebagai union find operation pada sebuah disjoint set. Oke, nah sekarang kita masuk ke definisi formal dari disjoint set gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita berbicara masalah set, biasanya sebuah set itu diasumsikan memiliki sebanyak n elements, yaitu n elemen 1, 2, 3 sampai seterusnya n gitu ya. Nah, kemudian masing-masing elemen ini kita mencoba untuk melakukan disjoint gitu ya. Jadi disjoint ini merupakan collection of set of element atau kita sebutnya sebagai partisi. Jadi sekumpulan partisi yang ketika kita gabungkan itu membentuk sebuah set besar, dan masing-masing partisi ini itu mutually disjoint satu sama lain gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah disjoint, misal kalau kita punya n data, maka sebenarnya masing-masing data itu dianggap sebagai sebuah set dengan jumlah datanya itu satu. Jadi kalau kita punya ada n data, maka data pertama itu adalah set pertama dengan jumlah node 1, data kedua itu adalah node 2 dengan jumlah datanya juga satu, begitu terusnya. Nah, di dalam konsep disjoint set, satu data itu biasanya hanya merupakan anggota dari satu set gitu. Jadi tidak ada satu buah anggota atau mungkin satu buah nilai yang merupakan anggota dari dua buah set. Ini tidak mungkin. Dan juga setiap nilai itu harus merupakan anggota dari sebuah set. Jadi tidak ada sebuah nilai yang bukan anggota manapun, tidak ada. Jadi satu sendiri, kalaupun dia sendirian, itu disebut sebagai self sendiri gitu. Jadi memang satu set yang terdiri dari satu data saja. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika kita akan mencoba menggabungkan gitu ya. Jadi setiap set itu harus exactly, jadi setiap elemen itu harus exactly dia itu berada pada satu set, sehingga ketika kita menggabungkan atau ketika set itu dicek itu harus bersifat disjoint seperti itu. Oke, kemudian biasanya untuk memudahkan kita dalam menentukan misalnya representasi sebuah set, itu biasa kita menunjuk sebuah nama gitu. Misalnya kalau kita punya set A yang nilainya adalah 1,2,3, maka kita bisa mengatakan bahwa set A ini representasi namanya itu adalah 1. Jadi 1 ini dianggap sebagai namanya atau dianggap sebagai representasinya atau mungkin dianggap sebagai ketuanya, seperti itu. Jadi ini kita bebas memilih sebenarnya, tapi kita bisa milih yang paling kecil nilainya atau mungkin yang paling besar dan lain sebagainya. Jadi memang setiap set yang disjoint itu harus memiliki sebuah nama atau key. Nah, di dalam disjoint set sendiri, tadi saya sudah mengatakan bahwa ada fungsi find, ada fungsi union, dan tambah satu lagi yaitu maxset. Jadi maxset ini hanya membuat set yang hanya terdiri dari satu elemen atau disebut sebagai singleton. Sedangkan untuk operasi union ini kita menggabungkan dua buah subset ke dalam single subset. Sedangkan yang find itu untuk menentukan apakah sebuah subset gitu ya. Sebuah subset merupakan anggota dari sebuah elemen atau mungkin sebuah elemen adalah anggota dari sebuah subset. Seperti itu ya. Nah, di sini juga operasi find ini bisa digunakan untuk menentukan apakah dua buah elemen, dua buah nilai atau mungkin dua buah data mereka berada pada subset yang sama gitu ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan contoh gitu ya. Misalnya seandainya kita punya partition seperti ini. Kalau kita perhatikan ini kita memiliki 4 subset gitu ya. Jadi subset yang pertama 357, subset yang kedua ini 428, ini 9, kemudian ini 1,6. Nah, kalau kita perhatikan ini satu sama lain ini sifatnya disjoint. Makanya ini disebut sebagai disjoint sets gitu ya.
357 dengan 428 disjoin, 357 dengan 9 juga disjoin, begitu seterusnya. Nah, misalnya kita menentukan bahwa yang namanya setiap set itu memiliki keunikan gitu. Misalnya untuk subset yang pertama itu misalnya indeksnya itu namanya adalah 5. Sebagai contoh saja ini sifatnya random. Kemudian untuk yang subset yang kedua itu 2. Kemudian untuk subset 9 ini 9 itu sendiri. Dan subset 1,6 ini adalah uniknya, unique term ini adalah 1. Jadi ini 5 direpresentasikan dengan 5, ini direpresentasikan dengan 2, ini direpresentasikan dengan 9, dan ini direpresentasikan dengan 1. Nanti kita akan lihat cara merepresentasikan seperti apa sih. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya kita melakukan operasi union antara dua buah set gitu, misalnya X dan Y. Nah, asumsikan kita akan mencoba meunionkan 5 dengan 1 gitu ya, 5 dengan 1. Oke, kita lihat 5 ini dia itu representasinya apa? Representasinya adalah 5. Dengan 1 representasinya itu adalah 6. Jadi ketika ini kita gabungkan, itu artinya saya menggabungkan antara 357 dengan 1,6. Makanya hasil penggabungannya itu adalah 357 kemudian 1,6. Nah, ketika misalnya saya ingin menggabungkan antara 8 dengan 9 itu, maka 8 ini representasinya apa? 2. Kemudian 9 ini representasinya apa? 9. Maka nanti ini hanya digabungkan saja, maka ini akan jadi 4,2, 8, dan juga 9. Ini adalah operasi union. Nah, kemudian operasi find ini kita ingin tahu itu representasi atau mungkin ketua dari sebuah elemen. Misalnya, kita punya find 1, maka find 1 ini karena 1 ini dia representasinya itu adalah 5, maka find 1 itu nilainya 5. Sedangkan untuk yang find 4 itu nilainya adalah 2. Kenapa? Karena 2 ini digunakan sebagai representation. Nah, ketika misalnya kita menemukan bahwa find 1 sama dengan 5, kemudian find 3 sama dengan 5 gitu ya. Karena ini sama-sama memiliki representasi 5, maka kita bisa mengatakan bahwa 1 dan 3 itu berada pada subset yang sama. Seperti itu karena dia memiliki nilai find yang sama, yaitu sama-sama bernilai 5. Oke, sekarang kita akan mencoba mencontohkan disjoint set gitu ya. Asumsikan kita make set 1, maka kita bikin subset 1, kemudian make set 2 kita bikin subset 2, kemudian make set 3 kita bikin subset 3, dan make set 4 kita bikin subset 4 gitu ya. Kemudian find 3 karena subsetnya hanya 3 berarti dia mengembalikan nilai 3, representasinya 3. Find 2 representasinya adalah 2 gitu ya. Kemudian kita mengunionkan antara 1 dengan 2. Nah, 1 ini representasinya 1, 2 representasinya 2. Ketika ini digabungkan, artinya kita hanya menggabungkan 1 dengan 2, dan kemudian kita akan memilih representasi baru, yaitu 1. Misalnya gitu, misal 1 adalah representasi baru karena 1 lebih kecil dari 2. Gitu ya. Nah, ketika kita find 2, gitu, maka dia akan mengembalikan return 1. Find 1 ini juga mengembalikan return 1. Nah, karena nilainya sama-sama 1, berarti 2 dan 1 ini berada pada subset yang sama. Nah, kemudian kita union 3,4, asumsikan representatifnya itu adalah 4. Gitu. Maka ketika kita find 4 dan find 3, maka ini sama-sama menghasilkan nilai 4. Artinya 3 dan 4 ini berada pada subset yang sama. Nah, kemudian kita menggabungkan lagi 1 dan 3, kemudian asumsikan kita representasikan dengan 4. Maka ketika kita melihat find 2, 1, 4, dan 3, itu dia sama-sama akan menghasilkan nilai 4. Kenapa? Karena find 2, find 1, find 4, dan find 3 itu berada pada subset yang sama. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan sebuah disjoint set gitu ya? Jadi disjoint set ini bisa diimplementasikan salah satunya itu menggunakan linked list gitu. Jadi misalnya kalau saya punya 3 gitu ya, kemudian ini 2 gitu ya, kemudian misalnya kayak saya melakukan penggabungan subset 3 dengan 2, saya bisa mengatakan menggunakan linked list bahwa 3 ini menunjuk ke 2 gitu. Kemudian misalnya saya punya misalnya 7 gitu ya. 7 kemudian ini kan satu set.
Ya, ini satu set. Nah, ketika saya menggabungkan, ini saya menggunakan linked list juga menunjuk kedua. Artinya, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan disjoint set menggunakan linked list. Gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan linked list, make a set itu O1, kompleksitasnya find set itu juga O1. Karena biasanya find set ini akan cenderung menuju kepada representatif. Seperti itu ya. Ini seperti ini. Jadi ini representatifnya, kemudian representatif ini menuju ke sini, ya ini menuju ke representatif, ini juga menuju ke representatif, dan ini juga sama menuju ke representatif. Seperti itu. Nah, ini beberapa algoritma yang memungkinkan kita implementasikan ketika kita akan membuat fungsi-fungsi pada disjoint set. Make a set ini artinya adalah x.p itu adalah x, gitu ya, parentnya. Jadi x.p itu parentnya itu adalah x, x.rank itu 0. Rank ini artinya ketinggiannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tree, kalau ini A, ini tree, maka ranknya ini adalah 0. Gitu. Kalau misalnya ada dua lagi, misalnya ini C, berarti ranknya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian union x, y, ini sama saja dengan kita find set x, find set y, kemudian dilingkan. Gitu ya. Nah, fungsi link sendiri, ini kita bisa menentukan berdasarkan ranknya gitu ya. Jadi kalau seandainya X rank itu lebih besar dari Y rank, maka kita bisa mengatakan bahwa Y.P itu adalah parent dari Y itu adalah X, atau sebaliknya parent dari X itu adalah Y. Nah, mekanisme ini kita menyebutnya sebagai penggabungan atau union by rank. Jadi ketika ada yang memiliki rank paling tinggi, itu yang akan menjadi parentnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang fanset juga sama. Ketika kita memiliki X tidak sama dengan P, maka kita akan cek, ini kira-kira rootnya itu yang mana sih? Misalnya kalau X ini ya, ini adalah X, kemudian X ini itu adalah C gitu ya, C. Nah, C ini ternyata parentnya adalah F, artinya C ini representatifnya direpresentasikan oleh F. Nah, ini juga bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, kalau seperti ini memang kompleksitasnya itu tergantung banyaknya parent. Sedangkan kalau yang satu ini hanya O1 kompleksitas untuk fungsi find set. Nah, kemudian sebuah disjoint set ini juga bisa direpresentasikan sebagai bentuk sebuah tree. Misalnya kalau kita punya set 2, 4, 5, 9, 11, 1, 30, ini representasinya macam-macam. Bisa model seperti ini, artinya 4 ini dijadikan sebagai representatif, atau ini satu ini dijadikan sebagai representatif, atau mungkin yang seperti ini 5 ini dijadikan sebagai representatif. Artinya memang ketika kita menggunakan set menggunakan disjoint sebagai tree, maka yang disebut sebagai representatif itu adalah root node-nya. Oke. Nah, kemudian ketika kita mengimplementasikan menggunakan tree berakar, tree berakar itu, maka kita bisa mengatakan, tadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa root dari tree ini disebut sebagai representasi dari sebuah disjoint set-nya. Gitu ya. Ini representatifnya 1 karena rootnya 1, sedangkan ini representatifnya itu adalah 7 karena rootnya itu adalah 7. Nah, ini ketika kalian belajar tentang Fibonacci, maka ketika kita menggabungkan kan sebenarnya kita memilih salah satu sebagai rootnya gitu. Nah, oke. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita ingin melakukan operasi union pada disjoint set yang diimplementasikan menggunakan sebuah root gitu ya. Nah, untuk kompleksitas dari union operation pada disjoint set dengan tree itu adalah O1. Cuma memang ada dua mekanisme ketika kita akan menggabungkan dua buah disjoint set yang diterapkan atau direpresentasikan dengan tree. Gitu ya. Nah, misalnya kita punya ini adalah disjoint set yang pertama dan ini adalah disjoint set yang kedua, gitu ya. Nah, kalau kita ingin menggabungkan dua ini, gitu, yang mana yang akan menjadi anaknya dan yang mana yang akan menjadikan bapaknya atau mungkin parentnya ditunjuk. Mungkin kalau kita
dikaitkan dengan tree yang sebelumnya yaitu Fibonacci tree, maka yang paling kecil itu yang akan dijadikan sebagai parentnya. Tetapi untuk konsep disjoint set ini kita tidak menggunakan konsep seperti itu. Yang kita gunakan itu kita menggunakan dua buah cara nanti ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan union 7,13. 13 ini ya, tadi ini 13 ya, bukan 1 ya, kemudian 7. Nah, ketika kita menggabungkan ini, nanti mekanismenya seperti apa gitu. Nah, untuk menggabungkan dua ini, kita bisa menggunakan union by height, atau disebut juga union by rank, itu ranking, atau union by weight, gitu ya. Menggabungkan berdasarkan pada rankingnya, pada headnya, atau menggabungkan berdasarkan pada bobotnya atau beratnya, gitu ya. Oke, yang pertama, union by head atau union by rank, itu kita menentukan di mana sih gitu ya, di mana sih tree atau mungkin disjoint tree itu yang memiliki smaller height gitu. Dia akan menjadi sebuah subset dari tree yang lainnya. Misalnya union 7,13 untuk 13 ini headnya itu adalah 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 atau kita nyebut sebagai ranknya 4, sedangkan ini ranknya 3. Nah, karena ini ranknya itu lebih kecil dari ini, maka nanti ini akan jadi anaknya 13 seperti itu. Ini adalah union by height. Sedangkan untuk yang lagi union by weight ini didasarkan pada banyaknya elemen pada subset tersebut gitu. Jadi kalau ada subtree yang memiliki jumlah elemen lebih sedikit, itu dia akan menjadi subtree dari tree lainnya. Misalnya ini jumlahnya itu 8 ya, sedangkan ini jumlahnya 10. Nah, kalau seperti ini, maka ini akan jadi anaknya 7. Seperti ini. Maka ini adalah mekanisme union by weight. Seperti itu. Nah, kemudian find operation ketika kita ingin mengetahui bahwa sebuah elemen itu dia masuk ke dalam subset yang mana, itu biasanya gitu ya. Kalau kita tidak melakukan yang namanya path compression, itu kompleksitasnya itu akan sebanyak OH. Ini maksimal OH. Apa itu H? H itu adalah ketinggian dari tree-nya. Semakin tinggi tree, maka operasi find I itu akan semakin banyak gitu ya. Tapi semakin sedikit tree-nya, maka kompleksitas itu akan semakin cepat gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa membaca terkait dengan yang namanya path compression pada disjoint set gitu ya. Nah, misalnya fan 9 ini adalah 13 gitu ya. Maka dia membutuhkan 1 2. Jadi membutuhkan 2 kali pengecekan gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya fan 1 maka membutuhkan 1 2 3 4, membutuhkan 4 kali pengecekan. Bagaimana kalau seandainya itu height-nya itu tinggi sekali sampai 100, maka kita membutuhkan 100 pengecekan. Tentunya ini tidak akan efisien ketika kita menggunakan tree yang mekanisme seperti ini. Oleh sebab itu, untuk membuat ini jadi lebih efisien, kita perlu mengimplementasikan yang namanya path compression pada disjoint set. Gitu ya. Ini contoh yang lainnya, FAT 14, dia akan melakukan 1, 2, 3, 4 pengecekan. Gitu ya. Nah, seperti apa sih penerapan dari disjoint set gitu? Jadi salah satu contoh aplikasi dalam penerapan disjoint set ini adalah untuk menghitung banyaknya connected component pada undirected graph. Gitu. Jadi sebuah node ini kita anggap sebagai satu set, gitu ya. Sedangkan sebuah edge yang menghubungkan dua buah node ini kita anggap sebagai operasi disjoint, gitu ya, operasi disjoint. Nah, ini juga operasi disjoint, ini operasi disjoint, ini operasi union, maaf. Ini operasi union, ini operasi union, ini operasi union, ini operasi union. Nanti kita akan lihat berapa banyak subset yang tersisa. Nah, banyaknya subset inilah yang menentukan banyaknya connected komponen pada undirected graph. Seperti itu. Oke, misalnya awalnya kita punya D dan C gini. Awalnya kita punya A gitu ya, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian F gitu ya. Kemudian kita cek D dengan C union karena dia terkoneksi ya. Berarti D dengan C, berarti kita sekarang punya D dengan C gitu ya.
terhubung. Kemudian C dengan B, C dengan B. Maka ketika ini kita gabungkan, maka dia akan menjadi C dengan B terhubung. Gitu ya. Kemudian A dengan B. Berarti karena B ini direpresentasikan dengan C misalnya gitu ya. Maka ketika ini kita gabungkan, ini akan menjadi A. Seperti itu. Kemudian G dengan F, ini jadi G dengan F. Kemudian yang terakhir ini adalah E saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sisa subsetnya ini adalah ada 3. Berarti jumlah connected komponen pada undirected graph ini adalah 3. Ini merupakan salah satu contoh dari implementasi disjoint set. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan disjoint set. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.